Oke ya, video kali ini saya akan mereview motor off-road kelas 150cc dari Kawasaki ya, yaitu Kawasaki KLX 150. Kebetulan yang saya review ini adalah yang tipe tertingginya, yaitu KLX 150 BF Extreme. Dan warna yang saya review adalah warna kuning berpaduan dengan warna hitam. Ini unit review yang saya pinjam dari dealer Kawasaki Surapita Unitras di Malang. Jadi mumpung ada unitnya, saya menyempatkan diri untuk mereview motor ini ya, untuk melihat secara detail desain tentang motor ini. Nah, untuk warna kuning yang model ini itu ada dua pilihan, sama-sama kuning ya. Yang satu itu warnanya kuning perpaduan dengan hitam. Kemudian yang baru lagi adalah yang warna kuning seperti ini. Ini ada warna putihnya juga. Dan yang unik pada bagian liverinya ini ada gambar cemiti ya. Nah, ini jadi detail karakter yang identitas baru lah. Orang kalau cari motor KLX 150 carinya livery ada cemitinya gitu. Entah itu warna hijau cemiti ataupun kuning cemiti. Nah, sedikit sejarah mengenai Kawasaki KLX 150 ini. Motor ini adalah pembuka kelas off-road 150cc ya di kelasnya, karena pada tahun 2009 tepatnya di bulan Mei Kawasaki meluncurkan Kawasaki KLX 150S yang mana itu jadi pemain tunggal ya pada zamannya untuk mengisi kekosongan kelas tersebut. Nah, untuk tahun 2022 ini sudah banyak ya kompetitornya, tapi meskipun begitu peminat KLX masih sangat banyak ya, karena dia pembawa kelas ya. Jadi istilah KLX itu sudah membekas kepada orang-orang yang suka akan motor trail. Nah, saya lihat dulu ya untuk bagian desainnya. Seperti ini kalau kita lihat. Ya, desainnya sih khas motor trail sih. Nggak ada yang gimana-gimana gitu. Cuman mungkin bagi kalian yang penggemar berat motor trail pasti bisa membedakan antara KLX ataupun kompetitornya. Oke, saya perlihatkan kepada kalian untuk bagian kanannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Mungkin bagi saya kalau ada detail yang berbeda dengan KLX model sebelumnya atau KLX 150S ya, itu ada pada bagian bodi di bagian sini. Nah, bodi di bagian sini atau serutnya ini untuk yang model sebelumnya itu terdapat lubang-lubang. Begitu juga di bagian belakang seperti ini, ada lubang-lubang berbentuk bulat. Cuman untuk yang model terbaru sekarang sudah tidak ada, hanya ada lubang di bagian sini. Jadi seperti ini. Dan bedanya lagi adalah kalau di generasi pertamanya itu bodi depan dan belakang itu terpisah. Jadi di sini seperti terputus gitu ya, membuat bagian kerangkanya sini benar-benar terlihat jelas. Tapi untuk model sekarang dia model menyambung seperti ini. Tapi masalah desain sih selera ya. Kemudian kita ke bagian depan. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Pertama yang pasti kalau kita lihat dari lampunya, ini berbeda dengan model sebelumnya. Karena di model sebelumnya kan dia cenderung lebih datar dan bentuknya itu lebih huruf V gitu ya. Atau kalian bisa lihatlah klip berikut ini. Nah, sedangkan untuk yang versi terbaru, dia modelnya sudah lebih lebih timbul. Jadi kalau kita lihat dari samping ini lebih mancung lah istilahnya. Tapi untuk lampu masih sama dengan model sebelumnya, masih full halogen. Entah itu DRL, lampu dekat, lampu jauh, maupun sein. Nah, seinnya seperti ini ya. Ini untuk seinnya sendiri, mikanya berwarna orange. Jadi kelihatan lebih klasik. Kemudian untuk bagian spakbor, nah ini spakbornya selayaknya motor trail ya, dimana dia itu menempelnya ada di bagian segitiga, jadi tidak ikut ke bagian female ataupun di shock breaker yang bagian bawah.
Nah, jadi seperti ini kalau kita lihat. Kemudian kita bahas dulu untuk bagian kaki-kaki depan. Nah, untuk KLX 150 BF Extreme ini suspensinya dia pakai upside down dengan diameter 35 mm. Ukurannya sih nggak terlalu besar ya, tapi secara proporsional sih masih cocok lah untuk motor ini. Dan kita lihat jarak travelnya juga sangat panjang, khas motor trail. Dan di sini dilengkapi dengan pelindung, jadi bisa menghindari shockbreaker itu mudah kotor ya. Apalagi motor ini kan diperuntukkan untuk off-road atau melewati jalan yang tanah, berbatuan ataupun lumpur. Jadi dengan adanya pelindung seperti ini sangat membantu sih untuk mencegah kotoran itu masuk atau mengenai bagian as shockbreakernya. Nah, untuk velgnya seperti ini, dia model jari-jari ya, dengan diameter 21 inch. Dan yang saya suka adalah pada bagian warna velgnya ini dia berwarna hitam, jadi kelihatan lebih mewah daripada yang warna silver. Untuk ban, dia pakai IRC tipenya Trail GP dengan ukuran 2,75 ring 21. Kemudian untuk bagian rem, nah dia rem depannya sudah pakai cakram, diapit dengan kaliper 2 piston. Dan kalipernya ini warnanya silver ya, mirip dengan warna cakramnya. Dan penempatannya ini ada sebelah kiri. Jadi untuk selang remnya ini kalau kita lihat ya dari bawah ke atas, dia melintang atau melewati bagian cockpit speedometer. Jadi seperti itu. Kemudian kita ke kaki-kaki belakang. Nah, untuk kaki belakangnya seperti ini ya. Dari lengan ayunya dia pakai model pipa kotak yang emang umum sih dipakai untuk motor trail. Mungkin karena cara durability lebih tahan lama atau lebih kuat ya, apalagi untuk dipakai trabas atau melewati jalan off-road. Dan untuk ukuran gearnya, yang depan pakai 14, yang belakang pakai 52. Ini yang untuk tipe BF Extreme ya, karena untuk yang tipe G itu beda lagi. Nah, untuk rantainya sendiri dia pakai ukuran 428. Kita beralih ke bagian kanan. Nah, untuk bagian kanannya seperti ini. Pertama dari velg, dia diameternya beda dengan yang depan. Kalau yang belakang ini dia pakai 18 inch. Jadi ada perbedaan 3 inch ya, depan dengan belakang. Dan untuk bannya sendiri, yang belakang pakai ukuran 4,10. Lalu dari rem dia pakai cakram ya. Cakramnya modelnya seperti ini, dia bergelombang, jadi lebih mudah untuk melepas panas, dan diapit dengan kaliper 1 piston. Untuk suspensi yang belakang dia pakai monoshock dan ukurannya lumayan panjang sih. Jadi dari atas ini ke bawah seperti ini, dan dilengkapi dengan Prolink atau Kawasaki menyebutnya dengan Unitrack. Dan ini coba kita lihat di sebelah kiri. Nah, untuk suspensi belakangnya ini dilengkapi dengan penyetelan redaman, jadi bisa disesuaikan dengan postur kita ya, dan kebutuhan kita seperti apa. Lalu kita beralih ke bagian rangka. Nah, untuk rangkanya seperti ini ya. Ini modelnya double cradle, jadi di bagian atas itu ada, kemudian di bagian bawah sini juga ada. Ini sebagai penguat ya. Jadi penyambungan mesin ke rangka itu lebih kokoh dan kuat untuk melewati jalan off-road. Secara konstruksi sama dengan model sebelumnya, tapi klaim dari Kawasaki untuk framenya ini lebih ringan daripada model sebelumnya. Mungkin dari bahannya ya dirubah jadi yang berbahan lebih ringan, tapi masih kuat kok meskipun dia lebih ringan. Nah, sekarang saya akan bahas untuk bagian mesinnya. Nah, untuk mesinnya seperti ini ya. Ini secara garis besar sih nggak ada bedanya dengan model sebelumnya, dan dilengkapi dengan starter kaki seperti ini. Nah, ini fitur yang sangat berguna sih, apalagi kalau kita suka melewati jalan off-road
Kalau misalkan kelistrikan kita nggak bisa menghidupkan mesin ini, kita bisa hidupkan melalui starter kaki ini. Nah, untuk kapasitas mesinnya ini 144 cc, 4 tak yang pasti, SOHC 2 katup, berpendingin angin atau udara, karena di sini tidak ada radiator ya. Nah, kalau kita lihat untuk diameter kali langkah ini 58 kali 54,4 mm. Jadi secara perbandingan ini lebih ke overbore, meskipun nggak banyak ya perbandingannya. Tapi karena penggunaan gear belakang yang lebih besar, jadi torsi bawahnya itu lebih rendah ketimbang tenaga atasnya. Untuk perbandingan kompresi 9,5 banding 1. Jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah oktan 90, atau kalau di Pertamina itu pakai Pertalite ya. Dan untuk sistem pembakarannya ini masih pakai karburator. Jadi dengan penggunaan karburator ini membuat lebih mudah untuk para modifikator mesin ya, yang mungkin suka mengotak-atik ketimbang mesin injeksi, karena lebih mudah. Jadi kalau kita mau ganti karburator ataupun mau bore up mesinnya itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan mesin injeksi. Untuk transmisinya ini 5 speed. Dan kalau kita lihat untuk bagian knalpot, nah untuk knalpotnya ini seperti ini ya. Mulai dari pipanya, dia di tengah seperti ini, kemudian melintang di atas bak mesin atau bak koplingnya, kemudian sampai ke belakang di dalam rangka tengah ini, kemudian naik lagi ke silinser di bagian sini. Nah, untuk silinsernya dia ada di bawah persis jok belakang ya, dan penempatannya ada di sebelah kanan. Oh ya, ngomongin lampu tadi yang belakang belum saya perlihatkan pada kalian untuk bagian lampunya. Nah, untuk lampunya seperti ini ya, yang belakang. Kalau kita lihat dari sisi sini, ini dia modelnya kotak. Tapi kalau kita lihat dari sisi samping seperti ini, dia itu bukan kotak ya sebenarnya, tapi lebih ke segitiga. Kalau dari arah sini, jadi dia itu timbul seperti ini ya. Dan sama dengan yang depan, nyala lampunya masih pakai halogen. Tapi di bagian mikanya ini diberikan semacam guratan-guratan gitu. Jadi refleksi sinarnya itu lebih lebar. Kemudian untuk lampu sein ini sama dengan depan, pakai model halogen. Dengan mikanya ini warna orange ya, clear orange. Kemudian untuk bagian full step, nah untuk full stepnya seperti ini. Yang depan ini dilengkapi dengan karet. Begitu juga dengan yang belakang, ini juga dilengkapi dengan karet. Jadi kalau kita pakai alas kaki ataupun pakai sandal jepit itu nggak mudah sakit ya, karena dilengkapi dengan karet. Dan juga adanya karet ini bisa mengurangi efek getaran mesin. Nah, meskipun dia sama-sama karet depan belakang, tapi secara bentuk beda ya. Kalau yang di depan ini dia modelnya datar, sedangkan untuk yang belakang ini modelnya membulat. Oke, kita lanjut ke bagian jok. Nah, untuk jok atau tempat duduknya seperti ini ya. Ini ya khas motor trail sih, dimana joknya itu menyambung dari depan ke belakang. Dan sebagai pembatas ya atau pembeda jok untuk pengendara dan juga penumpang, di sini ada sabuk atau sekatnya lah ya istilahnya. Ini bisa jadi pegangan juga sih ketika kita memindahkan motor. Dan di sini ada detail tulisan Kawasaki. Lanjut ke bagian tangki bahan bakar. Nah, untuk tangki bahan bakarnya seperti ini ya. Dia modelnya kecil, tapi secara kapasitas ini lumayan besar kok, 6,9 liter. Karena sebagian ruang pada tangki bahan bakar ini ada di bagian bawah seperti ini, ada di antara jok dengan rangka ini ya. Jadi sedikit ke belakang. Cuman karena dia tertutup oleh bagian bodi dan juga jok, kelihatannya tangkinya kecil, padahal dia lumayan besar. Lanjut ke bagian kokpit. Nah, pertama dari stangnya ya. Ini stangnya model fat bar dengan warna silver. Warnanya cukup bagus sih kalau saya lihat, dibandingkan dengan warna hitam ya. Saya lebih suka warna silver seperti ini karena kalau warnanya terang itu kesannya jadi lebih kekar daripada warnanya gelap. Dan penggunaan racernya ini juga tinggi.
Jadi otomatis posisi stangnya ini akan sangat nyaman ya. Nanti akan saya jelaskan di video ergonominya. Kemudian ke bagian spion. Nah, untuk spion KLX 150 ini dia modelnya bulat seperti ini. Ini mengingatkan saya pada spionnya Kawasaki W175 series ya. Jadi dia modelnya membulat seperti ini. Nah, itu di belakang ada W175. Dan tangkainya juga sangat panjang kalau saya lihat. Ini jadi kesan motornya tuh jadi sangat tinggi karena efek dari spionnya ini sendiri sih. Kemudian dari bagian hand grip sebelah kanan, untuk hand gripnya seperti ini ya. Dia modelnya itu banyak guratan garis yang timbul. Jadi kalau kita pegang itu rasanya lebih rigid. Tuh seperti ini. Tapi lebih enak kalau kita pakai sarung tangan ya, atau glove khusus untuk motor trail. Jadi tidak membekas sampai ke telapak tangan. Kemudian untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan sini ada engine kill switch. Kemudian di tengah sini kosong. Ini mungkin dulunya untuk tombol mematikan dan menghidupkan lampu ya. Tapi karena sekarang peraturan di Indonesia mewajibkan hidup di siang hari, makanya tombol itu dihilangkan. Kemungkinan sih. Tapi aslinya nggak tahu ini untuk apa. Kemudian di sebelah sini ada tombol starter. Untuk sebelah kiri, nah di sini ada lampu dekat, lampu jauh, sein, dan juga klakson. Nah karena ini motor karburator, jadi di bagian sini ada tuas untuk jok. Untuk handle rem dan juga kopling, dia modelnya seperti ini ya. Finishingnya warna silver. Dan di sini dilengkapi dengan semacam handguard. Yang ini mirip seperti di Versys 250. Tapi secara bentuk dan ukuran ini lebih kecil sih, lebih compact. Ini berguna kalau kalian melewati jalan off-road, itu supaya menghindari dari bebatuan ataupun ranting ya. Nah, kita beralih ke bagian speedometer atau kuncinya dulu ya. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Kuncinya sederhana ya, tidak dilengkapi dengan pengaman magnet ataupun alarm. Jadi kalau kalian parkir di tempat yang kurang aman, hati-hati sih. Karena motor ini salah satu motor incaran juga. Kemudian dari speedometer. Nah, untuk speedometernya ini dia model analog ya. Seperti model sebelum-sebelumnya. Tapi bedanya untuk yang KLX 150 sekarang itu dilengkapi dengan info sisa bahan bakar. Modelnya analog seperti ini. Ini yang sangat berguna sih, apalagi kalau melewati hutan. Itu kita bisa kira-kira sisa bahan bakarnya seberapa tanpa perlu membuka tangki bahan bakar. Nah, untuk yang sebelah sini yang paling besar ini adalah penunjuk kecepatan, dan di tengah sini ada odometernya. Kemudian untuk lampu indikator ini hanya ada 3 ya, yaitu lampu sein, kanan kirinya jadi 1, kemudian lampu jauh dan juga lampu netral. Nah, untuk peletakan plat nomor ini berada di atas seperti ini. Tapi kalau kalian suka terabas sih kemungkinan besar nggak pakai plat nomor sih. Kalaupun kalian pakai plat nomor, biasanya pakai di bawah seperti ini. Jadi ditaruh di sini supaya garis desainnya yang depan itu tidak terlalu terganggu dengan adanya plat nomor itu. Nah, nanti saya akan buat video ergonominya seperti apa ya. Untuk itu, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.